Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik adik-adikku semua, saya berdoa semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa aral suatu apapun. Ini video kita yang ketiga dan dalam video ini kita membahas tentang kepribadian Muhammadiyah. Yang adik-adik saya yakin juga pernah tidak asing lagi dengan kepribadian Muhammadiyah. Yang ini merupakan salah satu dari rumusan ideologis di organisasi Muhammadiyah. Jadi adikku sekalian, saya berharap betul bahwa pelajaran kemuhammadiyahan ini tidak hanya menjadi pelajaran kognitif atau hanya mengisi otak semata-mata dengan membaca dan menghafal, tetapi harus juga menjadi jiwa atau kita harus menjiwai sampai ke dalam hati. Bahwa kita akan mencintai Muhammadiyah ini secara tulus, itu bukan semata-mata kita memahami atau hafal rumusan di dalam otak, tetapi juga menjiwai ideologi Muhammadiyah itu sendiri. Yang diantara ideologi atau rumusan ideologis itu adalah kepribadian Muhammadiyah, yaitu karakteristik Muhammadiyah. Kita harus mengenal identitas atau karakter Muhammadiyah itu apa. Dan itu menjadi syarat agar kita mampu menjiwai organisasi Muhammadiyah. Jadi dengan mengenal apa itu Muhammadiyah, bagaimana karakternya, kepribadian atau jiwa Muhammadiyah itu seperti apa. Jadi dalam mata pelajaran ini nanti atau dalam materi ini diharapkan kita adik-adik itu mengerti memahami kepribadian Muhammadiyah, mampu menjelaskan fungsi kepribadian Muhammadiyah, kemudian menjelaskan sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah, hafal isi dari kepribadian Muhammadiyah, serta menjelaskan dengan gaya bahasa adik-adik tentang apa itu kepribadian Muhammadiyah. Jadi nanti peta konsep pembelajaran ini pertama pengertian dan sifat Muhammadiyah, kemudian matan kepribadian Muhammadiyah, dan yang terakhir sejarah perumusan. Dan ini bukan pendapat perseorangan atau pribadi ketika kita ditanya atau diminta menjelaskan bagaimana sifat Muhammadiyah. Itu bukan penjelasan pribadi, tetapi ada rumusan ideologisnya sebagai hasil musyawarah bersama yang kemudian disepakati sebagai bagian dari rumusan ideologis Muhammadiyah. Jadi kepribadian Muhammadiyah itu pengertiannya atau gambaran umumnya adalah dia adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Serta fungsi dari kepribadian Muhammadiyah itu sendiri adalah pertama sebagai landasan, yang kedua pedoman, dan yang ketiga pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi dulu sejarahnya adik-adik semua bahwa spirit kepribadian Muhammadiyah itu, spirit perumusan kepribadian Muhammadiyah itu adalah muncul ketika Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Yunus Anis, yaitu antara tahun 1959 sampai 1962. Ketika itu peta politik Indonesia sedang tidak stabil. Tahun-tahun 59 sampai 63, di tahun itu juga Masyumi dibubarkan ketika sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ya. Dan Masyumi dibubarkan, banyak orang-orangnya juga ditangkap, dipenjara, termasuk diantaranya Buya Hamka, Mr. Kasman Singodimejo, dan lain-lain. Dan saat itu juga sedang kuatnya pengaruh PKI atau Partai Komunis Indonesia yang pada tahun 65 mereka melakukan pemberontakan serta dibubarkan. Nah, ketika itu muncul kepribadian Muhammadiyah. Ini untuk meneguhkan, menguatkan jiwa Muhammadiyah bagi seluruh warganya agar tidak gamang dengan situasi yang memang sedang tidak stabil itu. Bahwa Muhammadiyah seperti ini, dan seperti ini. Maka dengan situasi yang sedang tidak stabil, ini perlu dilakukan. Dan di bawah kepemimpinan
Muhammad Yunus Anis, Muhammadiyah berhasil menelurkan rumusan ideologis bernama kepribadian Muhammadiyah. Kemudian ini semula berawal dari penjelasan atau uraian Kiai Haji Fakih Usman. Jadi bukan Muhammad Yunus Anis, tetapi uraian Kiai Haji Fakih Usman saat beliau memberikan pelatihan atau semacam penjelasan pidato di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang dihadiri oleh pimpinan Muhammadiyah. Ketika itu acara besar Muhammadiyah ini diadakan di Madrasah Mu'allimin, dan di situ Kiai Haji Fakih Usman dalam pidatonya langsung bertanya kepada hadirin, apa itu Muhammadiyah? Dan nampaknya hadirin waktu itu juga bingung, gamang. Oh iya, apa ya Muhammadiyah itu? Nah, karena modal pertanyaan itulah menjadi pancingan untuk merumuskan kepribadian Muhammadiyah sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Jadi di kepribadian Muhammadiyah itu dijelaskan Muhammadiyah itu apa, kepribadiannya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian dimusyawarahkanlah bersama-sama oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dari Jawa Timur waktu itu ada Haji Muhammad Saleh Ibrahim, dari Jawa Tengah ada Raden Darsono, dan dari Jawa Barat ada Haji Andang Afandi. Kemudian setelah itu disempurnakan oleh timnya itu ada Kiai Raden Muhammad Wardan, ada Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, ada Muhammad Jarnawi Hadikusumo, dan Muhammad Jindar Tamimi. Selanjutnya turut membahas pula itu Profesor Haji Kasman Singodimejo dan Fakih Usman. Setelah dirumuskan agak sempurna, kemudian dibawa dan dibahas dalam sidang tanwir menjelang Muktamar ke-35 di Jakarta. Dengan demikian, kepribadian Muhammadiyah yang ada saat ini itu adalah hasil yang disempurnakan dalam Muktamar ke-35 atau Muktamar setengah abad pada tahun 1962 akhir periode kepemimpinan Haji Muhammad Yunus Anis. Dan kita tahu sendiri tadi yang bertanya apa itu Muhammadiyah adalah Kiai Haji Fakih Usman, yang pada saatnya nanti Kiai Haji Fakih Usman juga diangkat menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah hasil dari musyawarah muktamar. Tetapi Kiai Haji Fakih Usman baru 7 hari atau 1 pekan meninggal dunia setelah dinyatakan menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, tetapi baru 7 hari meninggal dunia karena sakit. Nah, setelah itu barulah kemudian diadakan muktamar luar biasa, diangkatlah pengganti dari almarhum Kiai Haji Fakih Usman, yaitu Kiai Haji A.R. Fakhruddin, yang nantinya menjadi ketua paling lama di Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Fakih Usman itu adalah ketua paling singkat, hanya 1 pekan atau 7 hari, kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan terlama, yaitu kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fakhruddin selama 23 tahun. Dan nanti dari kepribadian Muhammadiyah itu nanti bagaimana ciri-ciri Muhammadiyah, sifat-sifatnya itu dijelaskan di rumusan yang bisa adik-adik baca dan penting untuk dibaca sekaligus dipahami dan dijiwai itu di portal siswa di siswa.muallimin.sch.id, atau nanti adik-adik bisa membaca di web Muhammadiyah seperti muhammadiyah.or.id, di suaramuhammadiyah.id dan seterusnya. Atau di buku nanti ada Manhaj Gerakan Muhammadiyah yang tebal sekali itu disusun oleh Profesor Haidar Nasir, di sana lengkap, dan di sana adik-adik bisa mempelajari secara mandiri. Sekaligus kalau perlu penjelasan nanti bisa bertanya secara daring kepada guru atau kepada siapapun yang adik-adik mau mintai penjelasan itu. Saya rasa sekian ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar yang giat supaya menjadi anak pandai, anak pintar dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun, albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.